Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa qala ta'ala al-hajju ashhurun ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamu Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-umratu ila al-umrati kaffaratul lima bainahuma wal hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa al-jannah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Bapak Ibu jamaah haji KBIU Universitas Brawijaya tahun 2023 yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita menjadikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang diberikan kepada kita. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita sudah beberapa minggu melaksanakan kegiatan bimbingan manasik haji, dan mudah-mudahan dari minggu ke minggu kita berkumpul bertemu ini semakin mengakrabkan kita, semakin mengeratkan silaturahmi di antara kita, karena insya Allah nanti ya sekitar 40 harian di Tanah Suci Bapak Ibu sekalian ya bersama-sama dalam satu kelompok bimbingan ya bersama KBIU Universitas Brawijaya, dan insya Allah ya ikatan ini menjadi ikatan persaudaraan. Oleh karena itulah maka selalu kami tekankan bahwa ketika Bapak Ibu sekalian ya bergabung ya bersama KBIU ini, maka kita menjadi saudara ya, kita menjadi sedulur ya, ini yang kita harapkan ya. Dan alhamdulillah untuk hari ini jamaah yang bergabung insya Allah ada tambahan lagi, ada 6 jamaah, 2 dari kabupaten insya Allah akan mutasi, dan 4 dari kota Malang. Dan kalau dan kita doakan ya mudah-mudahan lancar, berhasil mutasi dan penggabungan dari Bogor yaitu putranya Abah Andri Smoko, maka kita akan bersama. Jadi yang dari luar provinsi, keluar Jawa Timur insya Allah ada 3, dan dari Kabupaten Malang insya Allah ada 7 orang insya Allah terkontasi. Lalu dari Jember ada 2. Jadi insya Allah untuk yang mutasi Kabupaten Malang itu kebetulan saya yang urusnya karena sebagai ketua FK untuk sekota Malang. Tapi untuk yang mutasi dari luar Jawa Timur ataupun luar Malang Raya, ini bisa diproses jamaah, tapi insya Allah untuk alasannya karena alasan dinas ataupun alasan domisili itu bisa ya, prosesnya itu insya Allah tidak bisa. Dan kasih haji pada pertemuan sebelumnya juga sudah diinformasikan bahwa Kota Malang ya, siap menerima, dan memang Kota Malang itu paling banyak untuk mutasi yang masuk ke Kota Malang. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sampai hari ini masih belum ada informasi terupdate ya, karena kepres pelunasan belum turun, sehingga semuanya ini belum bisa bergerak ya, karena belum ada kepres pelunasan ini. Memang ada yang sudah mulai dicicil ya, seperti pengurusan paspor itu bisa ya sudah dimulai. Tapi untuk seperti Dinkes ya, untuk kesehatan
ini juga belum bisa. Ya, memang ada difasilitasi untuk vaksin COVID itu nggak bisa, tapi ini belum resmi sebenarnya. Karena apa? Khawatir kalau jamaah itu diberitahu panggil dan ternyata karena dari Dinkes ini belum tahu persis siapa yang masuk kuota berangkat, ya, karena tidak boleh dirilis, maka khawatirnya kalau salah panggil, ya ternyata yang belum masuk kuota, nah akhirnya memberi harapan ya ternyata enggak ya. Nah, lalu untuk yang kita undang, kita panggil ke sini dari jamaah itu sudah konsultasi ke Kemenang, khususnya untuk yang lunas 2020. Jadi ini dari Kemenang, dan memang sudah diinformasikan juga data untuk yang atau kuota 2023 itu adalah pendaftaran yang terakhirnya November 2011 ya, dan lunas 2020. Jadi untuk sementara kita belum banyak informasi. Ya, mudah-mudahan mulai minggu depan ya ini sudah banyak, terutama untuk pelunasan. Jadi kalau sudah ada kepres turun, lalu kemudian sudah diumumkan kapan tanggal mulai pelunasan, nah kami harapkan Bapak Ibu sudah bisa segera melakukan pelunasan, terutama untuk yang mutasi dan penggabungan. Karena segera dibutuhkan berkas pelunasannya itu. Nah, bagi Bapak Ibu yang lain yang kalau yang lunas 2020 ini tinggal konfirmasi gitu. Nah, kalau yang baru yang reguler itu memang perlu menyiapkan ya. Jadi sekarang pun ya, menunggu kepres itu sudah bisa disiapkan dananya di rekening masing-masing, sehingga bisa juga berpesan kepada pihak banknya dengan meninggalkan nomor kontak ya, sehingga suatu waktu sudah ada pelunasan ya kan bisa menghubungi. Termasuk juga untuk persyaratannya, nanti harus bawa apa saja. Biasanya ya bawa bukti setoran, kalau pelunas foto dan sebagainya. Cuma kami belum bisa menginformasikan karena memang setiap tahun itu bisa berjumlah foto yang disetorkan nanti berapa, yang 3x4 berapa, 4x6 berapa, ini belum bisa. Cuma biasanya fotonya itu diminta foto yang terbaru. Ya, terbaru ya fleksibel aja ya. Meskipun 10 tahun yang lalu kalau kira-kira nggak berubah ya nggak apa-apa ya, anggap baru juga. Terbaru 10 tahun yang lalu, jadi seperti itu ya. Nah, jadi itu beberapa hal. Lalu untuk Sabtu depan ya, ini saya umumkan lebih dahulu karena nanti saya mohon maaf Ustaz Pak Tony, ini kebetulan ada teman yang mau mantu, jadi saya pamit duluan nanti jam 10. Jadi pas Ustaz Pak Tony nanti menyampaikan materi, saya mohon maaf Bapak Ibu pamit duluan. Jadi Sabtu depan kita akan mengadakan praktek manasik haji di Sukolilo. Jadi tanggal 11 Maret nih, kumpulnya dijadwalkan itu jam berapa? Jam 6 ya? Jam 6 jam berapa Mas? Tadi 6:30. Jam 6 berangkat ya? Jam 6 berangkat. Jam 6 berangkat. Nah, kami harapkan semua jamaah itu bisa ikut ya. Ya, kita sekaligus healing Bapak Ibu ya. Kita jalan-jalan ke Surabaya, ke asrama haji Sukolilo dan praktek di sana, sekaligus kita dalam satu bis untuk bisa lebih mengakrabkan lagi. Mudah-mudahan pulangnya sudah bisa hafal semua nama-namanya. Nah, jadi harapannya seperti itu ya. Jadi kita berangkat jam 6 ya. Oleh karena itu harap sudah kumpul di depan rektor ini sebelum jam 6 itu ya. Nah, untuk snack kayaknya pagi disiapkan ya, makan siang juga disiapkan. Tapi andai kata ada Bapak Ibu yang mau bawa pisang rebus, mau jajanan yang lain-lain gitu ya, gorengan apa-apa yang dibagikan di bis halal gitu ya, monggo aja silakan kalau ada yang mau bawa itu. Tapi insya Allah untuk konsumsi
di bis ya, dan makan siangnya itu disediakan oleh KBU. Cuma pulangnya ini biasanya kita memang karena mungkin seleranya juga macam-macam, kita mampir ke rumah makan yang sederhana saja ya, tapi ini sendiri-sendiri ya, jadi bebas mau double mau ya nggak apa-apa, mau nggak mampir warung atau mau minum saja, tapi pulangnya kita sudah sendiri-sendiri, tapi berangkatnya insya Allah. Nah, lalu kemudian untuk bapak-bapak diharapkan bahwa kain ihram ini kita akan praktek. Untuk ibu-ibu bisa aja langsung sudah berpakaian putih. Nah, cuma insya Allah biasanya selain praktek gas koridor itu kita juga ada mampir, ya, ada mampir ziarahnya. Kata teman-teman ziarahnya ke ITC, ke ITC ya. Nggak tahu mau pulaan oleh-oleh haji atau apa gitu. Insya Allah mampir itu. Jadi kita harapkan Bapak Ibu bisa hadir semua karena ini sudah dibayar ya, dari booking di asrama hajinya, ya kendaraannya juga sudah ya, dan kita akan bisa langsung untuk prakteknya seperti apa. Ya. Jadi kita memang pilihnya ke Sukalilo, meskipun di dekat sini di Kepanjen ada juga tempat latihan ya, tapi kurang jauh jalan-jalannya nggak sempat, kadang-kadang ada yang berangkat sendiri-sendiri ya. Jadi kita selalu tiap tahun itu ya ke Sukolilo, ke asrama haji, sekaligus untuk biar tahu nanti waktu berangkat itu ya kita di asrama haji gitu. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk hari ini materinya ini ada lanjutan sedikit dari dokter ya tentang kesehatan haji, terutama untuk yang gitu, wanita usia subur dan juga untuk lansia. Nah, jadi itu, lalu setelah itu nanti akan dilanjutkan oleh Ustadz Husnul Fatoni ya, yang akan menyampaikan materi makna dan pesan moral ibadah haji. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk informasi yang lainnya akan kami sampaikan di grup ya. Mudah-mudahan jamaah ini sudah masuk grup KBU UB 2023. Bagi yang belum dimasukkan di grup bisa menghubungi Mbak Wiji ya, untuk dimasukkan di grup. Demikian untuk sementara ya. Untuk yang misalnya perlengkapannya seperti tas, kain batik ya, kain aja ya, topi dan lain-lain yang belum ya, karena kita terbagi dua ya, ada yang sudah diberikan tahun 2020 tapi ada juga yang baru. Nah, mungkin yang 2020-an cek lagi kalau memang belum mendapatkan, bisa konfirmasi ke teman-teman ya, Mbak Wiji dan kawan-kawan. Nah, bagi yang sudah bisa juga informasikan, dan kalau memang sudah mungkin dicek lagi juga. Baik Bapak Ibu, sementara itu untuk selanjutnya kalau disilakan pada dokter Sudarkah untuk menyampaikan mengenai kesehatan haji, silakan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah umroh. Saya 3 minggu yang lalu itu ke sana. Saya lantai 3 karena kalau pakai kursi roda nggak boleh Pak, udah ke sana. Jadi harus lantai 3, jauh. Satu putaran 1,5 kilo. Jadi kalau bapak-bapak payah betul harus lebih baik geledek dipakai. Dan saya merasa bahwa yang berangkat ini juga banyak yang masih produktif untuk ibu-ibu. Saya senang sekali mulai sekarang, karena apa? April, Mei sudah berangkat. Jadi kalau ibu-ibu yang masih produktif, yang masih M, itu tolong dicatat mulai sekarang. Tanggal berapa? Karena kita memberikan mengambil informasi 10 hari sebelum M. Terutama pada waktu umroh
dan pada waktu dipatok. Itu 2 hal yang jadi ibu, jadi kalau gelombang 1, gelombang 2 kita tidak tahu. Nanti pada waktu Mei kita langsung memberitahu. Tapi mulai sekarang tolong tangga M-nya itu dicatat betul, ya. Karena banyak yang produktif. Jadi dalam hal ini, jadi yang sekarang saya lihat di luar itu Indonesia sulit. Remon M itu cuma di apotek Deodoman di Bunul sama Requirement itu di apotek Kawi. Saya cuma dasar survei. Jadi nanti kalau sudah mulai mau berangkat dan produktif datang, saya kasih resep berapa jumlahnya. Jumlahnya tidak sama tiap orang. Ada yang tanggal 10, ada yang tanggal 2. Tapi jelas minumnya 10 hari sebelum M. Jadi hitungnya dari sana nanti. Dan kita tergantung apa kita gelombang 1 ke Medina dulu atau gelombang 2 langsung ke kami. Itu kita hitung nanti. Dan kapan kita mau lepas dan atau tidak dilepas itu nanti tergantung dari tanggal tersebut. Sudah, itu yang penting bagi saya. Jadi kenapa obatnya sudah saya bagi? Itu obat itu obat paten yang dibutuhkan di sana. Jangan diminum di sini. Ya, saya kemarin dapat klaim Pak Fatoni dari jemaah, dok, konsumsinya agak rebutan, ini obat flu. Lalu bilang, ini saya tambah 1 strip Pak. Sudah saya tambah 3 strip 1 orang 3 strip. Karena kalau dari sana tuh bingung kalau sudah sakit. Ya. Kemudian ada obat mulusnya saya kurangi karena tidak banyak yang mulus. Ya. Nomor 2 adalah makanan. Makanan ini yang dibagikan. Saya agak dengan debat ini agak berbincang-bincang. Kalau 3 kali itu kamu strong. Pagi kadang-kadang kita masih Tuhan belum pulang, ya. Dan itu 2 jam setelah diberikan harus dimakan. Ya, kalau enggak nasi kan gimana? Ya. Nomor 2 bagi bapak-bapak yang sudah lanjut itu sekarang saya berikan tempat kencing, mohon maaf ini kencing. Jadi yang bapak-bapak aja, ya. Jadi bapak yang sepuh yang udah zaman itu kuat itu ya. Jadi dan ini kenapa? Karena kita dari Medina ke Mekah kalau gelombang 1 itu cukup lama, 5-6 jam. Ya. Dan kita tidak pakai CD dan sering kencing. Jadi saya berikan tempat kencing yang nanti setelah kencing itu ditutup sudah tidak bau karena ada kristal. Nah, bagaimana kalau di bis? Ini repotnya. Di bis ya. Lebih bapak-bapak yang sepuh ke belakang aja. Kemarin saya praktekkan Pak Watoni dari Medina setelah di Bin Ali, saya kebetulan ya setiap 3 jam saya kencing juga. Usia sudah 78, sudah mau 79. Saya di belakang. Begitu di tengah 3 jam, aduh, saya buka di belakang karena usaha saya tak suruh tutup, saya kencing. Karena setelah kencing itu ditutup sudah ada berbau karena ada kristalnya. Ya, itu yang penting Pak. Jadi bagi-bagi bapak yang muda-muda tidak perlu udah kuat. Jadi karena tidak pakai CD, gampang untuk masuk, tidak pakai lubang ya. Kemudian bawa tisu ya Pak ya. Maaf bawa tisu. Karena tisu pani, tisu biasa saja, tidak boleh karena sudah umroh ya. Jadi itu yang penting. Dan kenapa obat saya pakai sekarang? Karena dan obat juga sulit ini. Ya. Kemarin saya seminggu itu baru dapat kalau saya bagikan atau ini obat batuk pilek, obat kesel, obat antibiotik, obat kurus, obat rumah dan obat pusing saya bagikan sama itu. Cuma kalau perlu itu obat pusing, obat kurus sama obat emak itu satu-satu dibawa di tas paspor emergency. Ya, itu yang penting. Ya, kadang-kadang di sekolah nanti, karena di sekolah itu dokternya belum
Jadi kalau ada sakit itu ke poli, ya, ke poliklinik, tidak dokter kontaknya belum dapat obat ya. Dokternya itu dapat obat setelah di Medina atau di mana? Oh, di bandara baru dapat obat. Jadi kemudian yang perlu saya tekankan bahwa ifadah itu kita harus suci. Jadi betul-betul kita nanti kalau pennya itu terlanjur banyak ya tidak apa-apa. Memang agak mahal Bu, 5 sampai 7 ribu per biji, 1 hari 2 kali. Regulimen maupun Pemulid N itu 2 kali 1. Memang ada kadang-kadang ada maaf ya, ada side effect-nya sampai itu kadang-kadang pusing sedikit. Karena ini perlu sekali, perlu diingat bahwa ini harus. Ya. Jadi di sana ini dan Bapak lihat sendiri seperti ini. Ya. Saya kemarin tuh sampai mikir ya, saya di lantai 2 karena nggak bisa. Jadi nyonya saya, anak saya di bawah, saya di atas, didorong. Dan non saya bapak-bapak sekalian, bapak harus menyediakan dana apa? Cadangan Pak. Seandainya kita tuh payah sudah nggak bisa pakai kursi roda. Kalau sekarang itu 350 rial Pak. Tapi kalau sudah haji bisa 450 rial. Itu bukan saya harus naik kereta, enggak, cadangan Pak. Dan obat lagi saya ditanya sama Pak Tommy tadi, obat emergensi terutama Pak mimisen berdarah. Karena pada waktu Mei Juni itu sudah mulai panas. Kalau keluar dari bis jangan cepat-cepat, perubahan hawa bisa mimisen. Ya, itu tak sampaikan pada Pak Tommy. Juga sakit lutut itu sering sakit sendi. Jadi sakit sendi kemarin itu ada yang tidak bisa jalan Pak seperti sampai tanya sudah ada Pak yang sudah kasihkan itemnya dimakan setelah makan 2 kali 1 2 hari sebelum stop. Jadi perdarahan kemudian sakit sendi sering ada pada seperti ya, saya merasa sendiri juga. Kemudian biduran, ya. Biduran itu benar separuh tapi ngantuan Pak, hati-hati sudah saya sampaikan. Sama tetes mata sudah satu-satu Pak yang akan tetesnya udah. Kenapa? Karena panas Pak, terus sekali. Jadi mohon maaf ya, jadi nanti sendiri-sendiri tandanya, tolong kalau sudah ada nomor tandanya beritahu Mbak biji. Nah, saya akan nanti mengira-ngira berapa butuhnya pil. Ya Pak ya. Ya. Kemudian, bagi yang sepuh itu, maaf ya Pak ya, kalau arba'innya istilahnya itu jangan kelontong, jangan cepet-cepet. Kalau udah cepet-cepet longsor, kalau longsor kesel. Ya Pak ya, apalagi yang terotos kan pakai aplikasi. Ya. Jadi itu yang perlu saya sampaikan berkali-kali. Karena nanti yang masih produktif tanggal M-nya ini diberitahu Mbak Wiji. Jadi nama, tanggal berapa saya bisa nanti pada waktu mau berangkat rumah satu bantuan satu tingkat berapa jumlah orangnya. Menurut Dewi dari Ibu ya. Ada lagi yang mungkin ada pertanyaan. Memang saya sering kali dan keskolilo itu bukan untuk melenceng tapi tahu nanti yang kloter gajah ke kiri, yang dengan ke kanan, di mana politiknya di muka, ya. Dan itu sambil mengadaptasi yang belum pernah haji bisa mengadaptasi tempatnya. Ya. Dan kalau sudah masuk asrama itu tidak bisa keluar, Pak. Orang luar tidak boleh masuk. Tapi bisa berhubungan di mana, Pak?
berhubungannya di kantin. Jadi ada saudaranya yang ketemu ngomong di kantin, beli wedang, beli teh, itu ada tempat untuk ngomong. Ya, itu berbeda. Kemudian obat-obat antibiotik, kalau minum obat harus makan dulu. Karena itu saya jadikan yang simpel, yang 1 hari 1 ya setelah makan. Obat antipusing juga harus makan dulu. Karena itu kalau perlu bawa roti Bu, roti cadangan. Karena pada waktu berangkat itu menurut saya ya nanti kita paling tidak 10 jam ke depan. Ya, itu nantinya ada juga. Ya. Jadi kalau ada mulusnya, ada pusingnya, ada mukanya. Jadi yang itu dibawa aja satu-satu kita sampai pas paspor. Ya. Mungkin ada pertanyaan lagi. Mau tanya, saya itu punya alergi apa ya? Jadi waktu umroh itu keluar titik di kaki itu kalau tidak lama-lama itu sampai keluar kuning air gitu ya. Itu kalau sudah di Indonesia juga balik lagi, istilahnya tanpa obat yang sembuh sendiri. Untuk mengantisipasi di sana itu seperti apa? Boleh. Kalau untuk Bapak ini sudah laksana, nanti kita tambah, kasih tambahan aja. Cari yang obat nggak ngantuk, tapi untuk alergi yang dimakan tiap hari atau 2 sekali. Ya, jadi nanti saya hari itu lagi atau gimana saya masuk ke sini. Ya, itu aja. Kenapa? Karena udara di sana sudah mulai panas Pak. Sekarang dingin. Jadi mulai Mei, Juni itu panas. Saya pernah pada waktu pertama kali tahun 90 itu Juli itu ada 48 derajat. Ya, pada waktu ada terowongan Mina itu 48 derajat itu. Ya, alhamdulillah saya dapat diberi daun bulan. Karena yang tidak teridentifikasi banyak, yang teridentifikasi 680 yang meninggal. Belum yang tidak teridentifikasi tidak pakai. Kan saya bilang jangan sampai hilang. Itu identitas. Coba ya nanti dia tidak terbaik bawa dulu. Tidak usah Pak, tidak usah. Dan caranya apa? Ada lagi yang saya lupa membawa bendera kelas Pak. Karena apa? Kadang-kadang kaki itu lecet. Bila begitu bendera kelas 3 hari dulu. Ya, tidak usah pakai lotion. Ya. Dan itu perih Bu, kalau sudah ada perih tidak usah jalan nanti di tangan. Ya, 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 cacah. Apalagi yang perempuan, kalau laki-laki saya tidak pun. Iya, yang perempuan yang sering. Ini hormonal. Ya. Jadi nanti saya berikan Bapak atau bisa ke Peliharaan 10 tahun itu dari mana? Ya nanti Bapak ke Peliharaan 10 di rumah saya. Dan kalau besok kalau sudah mau berangkat 1 hari min 1 koper diserahkan di saya di Peliharaan 10. Kenapa? Sorenya saya berikan kepada Bapak. Jadi bapak-bapak nanti tidak berangkat dari mana itu ada bawa STNK sama pas-pas. Jadi tidak ada. Tapi saya tidak tahu Bapak Joli berapa apa sih beratnya. Tahun yang lalu keras, hanya 15 kilo. Ya, buka-buka sekarang agak dilonggarkan karena patunya di Surabaya agak pendek. Ya. Jadi nanti saya maaf ya saya timbang ya. Kalau dia ada sebenarnya bongkar. Hukum nanti di koridor tidak jadi level dan jangan masukkan air. Ya. Jadi kalau bisa dibasem apa itu atau apapun ukuran dari 1 cc. Obat-obat masuk ke koper Pak. Ya. Jadi Bapak terima
saya beli tambahan untuk terutama pada waktu berangkat itu biasanya kalau tidak ngurus yang usia muntah. Ya kenapa? Mau berangkat banyak tamu, banyak sampai mau berangkat masih datang. Mau nolak juga tidak bisa. Oh jangan, saya mau berangkat saja kita terus jangan. Jadi ada pahalanya. Jadi ini terus saja saya kemarin itu memikir. Jadi memang banyak perubahan, ya perubahan yang perlu disampaikan oleh Pak Siti. Karena pintu luar sama jalan itu juga berlainan. Pintu dalam itu di Medina itu 1 sampai 30, luarnya sampai 334 pintu luar. Pintu buka tutup. Jadi tapi kalau kita itu melihat ini kadang-kadang takut untuk masuk. Tapi kalau sudah di dalam tidak terasa. Kalau sudah di dalam katanya anak saya, tidak apa-apa Pak, sudah kalau tua sudah masuk dalam seperti itu. Tapi kalau melihat gini takut. Betul. Kalau saya kemarin itu bukan saya takut dia tidak apa-apa. Setelah sama ibu saya di atas, sendiri saya berangkat sendiri. Nyonya sama anak-anak saya juga di bawah. Saya pakai pendorong. Dan pendorong itu kalau gini itu masih murah 350 kalau sudah aja. Tapi cari yang orang Indonesia apa pendorong ya. Ya ada skuter, tapi kalau skuter itu doanya bukan sempurna nanti. Ya betul Pak, nanti kita atau nanti saya pamit dulu lagi sampai lagi. Ini penting Pak. Ini kalau Pak Patoli bawa 31 sudah mulai haram gitu. Jadi kalau lebih dari 2 regu itu mendapat haram. Kalau yang tak juga Pak Tony itu ada yang ngatur karena cepat kecilan. Kalau ini orang kira-kira yang itu sudah ya untuk obat yang diberikan dokter yang selama ini konsumsi di bawah ya obat darah tinggi dan sebagainya itu obat pribadi yang biasa dipakai perlu Pak kan biasa dipakai monggo. Jadi nanti pada waktu pengisian yang ada isi lembaran untuk obat itu ya. Jadi misalnya apa? Misalnya biasa itu pakai Dolkosin, itu ada alat tulis monggo, tidak apa-apa. Obat kencing manis, ya. Jadi minta pada puskesmas atau dokternya kan banyak minum banyak 40 ya Pak ya. Yang kebiasaannya, cuma yang saya katakan jangan ada yang namanya gin, antagin, novakin, niluakin, gini tidak boleh. Kenapa tidak tahu saya Pak Tony? Kok tidak boleh? Idol saya tidak ngurusi katanya. Makanya saya akali, novakin saya potong gini, novakin misalnya. Novakin dari novakin, lo pinter kita nakal gitu. Jadi memang untuk obat anti M itu masa-masa ya, satu hari paling dapat 100.000. Jadi kalau kita pakai sebulan paling enggak kalau 60 ya 600 sama
atau bisa dipecah-pecah pada waktu standar dipakai dilepas terus ya berapa hal lagi kita lama pabriknya dokter ya lama pabriknya udah ada praktek Pak atau di rumah di rumah kuliah 10 jalan kuliah 10 3, 2, 4, 9, 8 3, 2, 4, 9, 8 terus 78 itu 79 itu tidak punya mana ya dulu ya karena nanti mau berangkat setelah semua sebelum berangkat ke lapangan biasanya itu saya timbang Bu. Kenapa? Jatuh kalau di Kuala nanti dibongkar ada keputusan mau berangkat 20 atau 15 tergantung dan moga-moga tahun ini naik Pak 20 kan pesawatnya bisa berangkat langsung dulu itu kan biasanya. Nah kebetulan kalau di pesawat Pak ya yang saya belum pernah seringkali berdiri udah mandi aja sebentar entah itu ketawa mandi atau ketawa supaya tidak kaku nanti. Saya kemarin kram dulu karena saya tertidur dan begitu bangun kram saya kram karena 10 jam loh Pak. Iya cuma pulangnya agak cepat cepat begitu. Kalau berangkatnya itu 8.25 kecepatannya pulang itu 9 sampai 10.000 cepat itu. Tidak tahu cepat Pak. Ya. Masalah ini. Gimana? Loh, makanya dicatat terakhir bulan ini, bulan April, Mei. Iya, saya tahu. Jadi M-nya terakhir bulan Mei berapa? Tanggal berapa? Ya, jadi gini, kalau M-nya itu naik bervariasi, ini Mei tanggal 1 harus cepat mengamati. Ya makanya, jadi Mei itu misalnya tanggal 5, kita pakai tanggal 5, tanggal 10 tanggal 10, karena nggak berani kita gambling. Jadi Mei itu terakhir untuk mengamati bagi yang tidak teratur. Jadi dengan makan obat ini bisa teratur Bapak ya. Ini selain untuk M bukan untuk teraturkan M, karena hormonalnya itu setimbang. Itu siapa Bapak itu berapa? Masih. Nah, kalau masih kita jangan gambling. Jadi patokannya M Mei aja. Jadi 50 itu memang borderline. Saya takutkan kalau merojol. Iya. Iya, betul. Iya. Jadi kita amputasi daripada nanti kita. Ada lagi? Ada lagi. Kalau misalnya sangat potensi untuk batuk ya, yang berdasarkan pengalaman kalau itu bisa. Jadi susahnya kalau pas koma itu batuk itu sampai kayak uyuh-uyuh gitu. Gimana ya? Ini. Karena kan harus cuci kalau pas koma. Makanya, jauh, betul sekali. Jadi kalau nanti terasa sering, terasa tidak nanti berkurang, cepat minum obat. Kartusin itu saja pengobatan. Insya Allah sembuh. Dan tidak perlu seperti di sini 3 kali 1, 3 hari tidak perlu 2 hari itu stop, 1 hari itu sembuh stop. Jadi ya, jangan nunggu sakit. Jadi kalau nanti gelombang pertama dari Medina begitu sering minum obat.
itu dia ada diobat. Nah itu saya memang diklaim Pak cuma 2 lembar Pak, royoan ya, sudah tak ambil 3 lembar. Tiap orang dan 3 lembar. Ya. Jadi kalau obat kesel menurut saya ubah kadang-kadang danurat, kadang-kadang neuroden dan sebagainya. Ya, usianya berapa Bu? Yang berangkat juga? Iya. Jadi begini Bu, karena ini kebetulan efeknya itu efek universal. Jadi lebih baik dibuka aja. Iya, buka aja. Jadi dan nanti kalau memang masih produktif betul, nanti selesai umroh wajib lepas bisa. Nanti pada waktu mau ifadah sebelumnya minum itu aja. Biar tidak banyak-banyak Bu. Betul. Efeknya memang ada Pak, ada pusing. Tapi kita tekan dengan sedikit mungkin gitu. Ya. Ada lagi. Jadi identitas pada waktu tawaf itu memang itu pakai topi dan topinya pasti kelihatan. Dan nanti juga pendapat Pak ini janjian di mana misalnya di dekat atau setentan dengan Ibrahim ya tunggu sampai. Cuma saya tidak tahu Bu, ada satu hal yang penting kalau sudah di masjid terutama yang di Mekah itu mungkin perlu dipelajari apa wudhu Pak wudhu karena jauh. Ya. Kalau di Madinah keluar tidak ada sampai 13, tapi di Mekah susah di Mekah itu. Ya. Jadi mungkin Pak Fatoni bisa mencari jalan solusinya dengan air, dengan apa itu. Ya. Karena kalau sudah keluar masuknya sulit juga. Ya. Apakah hari Jumat itu jam 10 jam 11? Dan itu tidak pemaham. Saya akan menyambangi bapak-bapak setiap pertemuan. Yang tanggal 11 kan ya. Sekali bapak ya senang untuk mengajar. Dan lucunya itu nanti di sana bapak akan lihat nanti ditunjukkan yang kloter gajah kiri dari sana kanan. Mana tempat kantinnya, terus jalan bisa ke kantinnya sebelah kanan sebelum masjid dan sebagainya. Ya, jadi itu yang sudah saya kasih ya. Mudah-mudahan Bapak bisa berbakat. Oh iya, itu jemput saya Bapak. Ya, kasih. Jadi ya saya Juli bagus sudah saya tentu. Kemarin saya juga nyapa kalau Pak itu Iya. karena itu kan sudah naik. Pokoknya karena sudah sering latihan. Nanti 2 hari kemudian cuma Ya, muncul. jadi tempat dari Yang jelas dari malam sekarang itu gini, ya betul. Tandanya kalau kita itu jadinya perlu istirahat, itu mongsor. ya waktu saya jelas sih apa kalau mama sebagainya saya Iya. dia baru Apalagi ujian itu ada tanam di dalam saya ini kecelakaan Pak sampai lumpuh saya di kanan, tapi sekarang bisa jalan. Biasanya nanti saya sepuluh aja. Karena ya namanya usia sudah itu disebutkan.
Ada lagi, monggo. Kalau tidak ada, terima kasih Pak Tony. Saya coba selesai. Kenapa? Karena cari obat itu juga sulit sekali. Beli sekarang 30 ribu, paling rendah 8 box, 9 box.